Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yohaniza Putri dengan nomor induk mahasiswa 22020521. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di statistik matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkifli MPD. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang sampel dan ruang sampel. Nah, jadi ruang sampel itu kalau kita lihat di peluang, dia itu sebagai NS. Nah, NS itu adalah keseluruhan dari sampel yang ada, keseluruhan peluangnya. Kalau kita bilang keseluruhan dari poin yang akan dibahas. Nah, kemudian ada yang namanya sampel. Sampel itu adalah yang akan dipilih, nilai yang akan dipilih yang akan ditentukan. Nah, kalau misalnya kita lihat di contoh atau rumus peluang pada biasa, untuk mencari peluang kan kita rumusnya ada PA sama dengan NA per NS. Nah, di sini NA-nya itu sebagai sampel, ini dia sampelnya, ini sampel. Nah, kemudian NS ini adalah ruang sampel. Nah, perlu diingat, ini kenapa penting karena ke depan kita akan membahas tentang peubah acak dan distribusi dan segala macam yang itu akan menyangkut dengan sampel dan ruang sampel. Jadi itu perlu diingat, mana sampel, mana ruang sampel. Nah, sekarang kita akan coba lihat ke contoh. Nah, di sini untuk peubah acak diskrit, maaf. Jadi di sini ada contohnya, misalnya dilakukan pengundian 3 uang koin yang diundi sekaligus. Nah, di sini ada 3 uang koin yang diundi sekaligus. Nah, uang koin itu kan ada 2 peluangnya. Kalau nggak gambar ya angka. Nah, di sini kita lambangkan gambar dengan G dan angka itu dengan A. Kemudian karena di sini 3 koin, jadi percabangannya itu ada 3 kali. Nah, bisa ya kita lihat ada 3 kali. Nah, yang di sini akan kita hitung. Jadi berapa sebagai ruang sampelnya. Cara kita hitung, kita lihat 1, 2, 3, kita hitung seperti ini. Semuanya sampai merata gitu. Sehingga didapatkan ruang sampelnya ini sebagai NS-nya, NS sebagai ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya di sini coba kita lihat ada berapa? 1, 2, ada 8. Jadi NS-nya di sini ada 8. Nah, kemudian untuk menentukan peluangnya, misal nih ada X, pertama kita tentukan dulu variabel X. Nah, di sini kita misalkan variabel X-nya itu sebagai angka, misal ya, sebagai angka. Maka untuk peluang X-nya sama dengan 0. Maksudnya apa? Peluang bahwa di situ tidak ada angka sama sekali. Sekarang kita lihat yang nggak ada angka sama sekali, ada berapa? Ada 1, jadinya 1 per 8. 8 tadi punya apa? Punya yang NS. Kemudian jika peluang X-nya itu sama dengan 1. Maksud X sama dengan 1 apa? Maksud X sama dengan 1 itu adalah angkanya cuma ada 1. Sekarang kita coba lihat ada berapa? 1, 2, 3, hanya 3. Jadi peluangnya itu 3 per 8. Kemudian untuk peluang X-nya itu sama dengan 2 seperti tadi. Hanya ada 2 angka. Kita hitung ada berapa? Angkanya ada 2. Ada 1, 2, 3. 3 per 8. Nah, dan yang terakhir X-nya sama dengan 3. Untuk angkanya ada 33. Di sini ada 1 ya. Jadi 1 per 8. Nah, sehingga total semuanya itu adalah P-nya itu peluangnya ada 8 per 8 atau 1. Setotal keseluruhan. Nah, selanjutnya itu untuk yang peluang kontinu. Nah, kontinu itu jika kita perlu tahu perbedaan antara diskrit dan kontinu. Maaf tadi lupa saya jelaskan. Kalau diskrit itu dia nilainya itu bulat, bisa langsung ditentukan, bisa langsung kita hitung. Contohnya seperti yang soal kita kerjakan tadi. Nah, kalau untuk yang kontinu dia nilainya itu tidak bisa dihitung. Nilainya itu bisa kita bilang kalau di bilangan itu dia real, dalam bentuk bilangan real, seperti berat badan, tinggi badan. Nah, itu untuk yang kontinu. Jadi nggak serta-merta bisa kita hitung, beda dengan yang diskrit tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Nah, jadi yang pertama di sini ada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial itu adalah peluang di mana dia hanya ada 2 kemungkinan, benar salah, gagal berhasil, atau 0, 1 dan sebagainya. Hanya dia punya 2 kemungkinan. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh. Nah, di sini ada pengambilan 2 bola dalam kotak yang terdiri dari 3 bola merah dan 2 bola putih. Maka di sini disuruh cari untuk PX putih, berarti pengambilan bola putihnya ada 2 bola putih dalam pengambilan.
Nah, pertama kita tentukan dulu X-nya. Nah, di sini X-nya itu kenapa ada 3? Ada X0, X1, dan X2. Yang pertama, untuk sekali pengambilan di dalam suatu kotak itu bisa jadi X-nya itu putihnya itu nggak terambil sama sekali, makanya di situ ada X0. Bisa juga putih itu terambilnya hanya 1, maka adanya X-nya 1 di sini. Kemudian ada X2. Nah, kenapa? Karena bisa jadi juga putih itu terambil dua-dua bola putih. Nah, untuk mencarinya, kita untuk ruang sampelnya itu, untuk ruang sampel kita akan cari menggunakan kombinasi bola merah dan bola putih untuk total atau ruang sampelnya. Di sini kita pakai kombinasi ruang yang bola putih, bola putih dengan keseluruhan bola, maksud saya itu 5. 2 ditambah 3, 5, dan ini yang untuk bola putihnya, berarti itu ruang sampelnya. Untuk pengambilannya, maksud saya, jadi untuk 2 itu pengambilannya, untuk ruang sampel totalnya itu ada 10 setelah kita cari. Nah, kemudian kita akan hitung untuk yang PX0, untuk pengambilan putihnya itu 0, nggak ada yang diambil. Jadi di sini kita pakai rumus kombinasi ini, rumus yang biasa digunakan. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk yang kombinasi yang putihnya itu, karena kombinasi yang putih itu dia 0, hanya pengambilannya itu 0 bola putih, berarti kita bisa ambil 2 bola merah di sini. 2 bola merah. Sehingga setelah dihitung dia akan menghasilkan nilai 3/10. Nah, kemudian untuk X sama dengan 1, maksud X dengan sama dengan 1 itu apa? Hanya diambil 1 bola putih, maka tersisa di sini ada 1 bola putih, maka tersisa 1 pengambilan untuk bola merah. Makanya di sini juga diisikan 1 untuk kombinasinya, untuk rumusnya. Sehingga setelah kita hitung kombinasinya itu hasilnya ada 6/10. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2, yaitu pengambilan dua-duanya itu adalah bola putih. Nah, di sini kita tuliskan dua-duanya adalah bola putih. Nah, jadi sehingga di yang bola merah, untuk peluang bola merah itu 0, peluang terambilnya 0 karena dua-duanya sudah diambil bola putih. Nah, sehingga setelah kita hitung nilainya itu 1/10. Nah, jadi 1/10 ini adalah hasil dari PX-nya tadi, karena PX yang diminta apa? Pengambilan dua-duanya bola putih. Jadi itu adalah peluangnya itu ada 1/10 nih. Nah, kemudian untuk kita cross check nih, untuk cross check di PX-nya itu kita jumlahkan hasil yang kita hitung tadi, ada 3/10, 6/10, dan 1/10. Kita hitung itu dapat 1 atau enggak. Kalau dapat 1 berarti dia sudah benar. Kalau mau lebih atau kurang, mungkin itu ada kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke distribusi normal. Nah, dikatakan distribusi normal jika dia nilai mean, median, dan modusnya itu sama. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh. Di sini ada rata-rata daya tahan lampu itu 6.000 jam dengan standar deviasi 1.200. Hitunglah peluang lampu bertahan 4.000 jam. Nah, yang pertama kita akan tulis dulu nih. Kalau misalnya di soal biasanya diketahui gitu ya. Nah, kalau di sini ada yang pertama diketahui itu ada standar deviasinya 1.200, ada mu-nya 6.000. Mu itu sebagai rata-rata dari bertahannya lampu itu. Kemudian X itu variabel yang akan kita cari, yaitu peluang bertahan lampu selama 4.000 jam, maaf. Nah, untuk mencarinya yang pertama kita cari dulu nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya itu bisa kita tentukan dengan mengurangkan X dengan mu. Kemudian kita part dengan standar deviasi. Kita bagi dengan standar deviasi. Sehingga di sini 4.000 dikurang 6.000 per 1.200, sehingga hasilnya itu ada di negatif 1,67. Nah, jadi karena di sini kita akan tentukan P X kurang dari min 1,67. Nah, kenapa? Pertama kita lihat dulu P min 1,67 itu dia ada titiknya di sini. Nah, di sini dia kenapa dibagi 2, ada 0,5 sama 0,5. Kenapa? Karena dia peluangnya kan 1. Peluang 1 itu dibagi 2, negatif 5, negatif 0,5 dan positif 0,5. Makanya ini jadi ke dua arah gitu. Nah, di sini kita tentukan dulu titik min 1,67, dia ada di sini. Nah, berarti kalau kurang dari, berarti dia langsung tuh kurang dari ke kiri. Kita nggak perlu cari lagi, langsung ada. Kita arsir aja ke kiri. Nah, sekarang kita akan coba cari untuk yang P, X-nya itu lebih dari min 1,67. Nah, kalau lebih dari, berarti dia akan arahnya itu akan ke kanan dia. Akan ke kanan. Sampai berapa? Kan kita nggak tahu. Makanya di sini kita akan kurangkan dengan 0,5 karena jarak di sini dia jaraknya itu 0,5. Jadi
Ini daerah yang akan kita cari. Nah, setelah dikurangkan untuk nilainya, di sini 0,0475 itu dari mana? 0,0475 itu adalah nilai dari tabel distribusi normal. Nah, dari nilai itu dia nilai min 1,67 itu 0,0475. Makanya bisa langsung kita kurangkan sehingga dapat 0,452 untuk area yang diarsir sebagai hasil dari distribusi normal. Oke, jadi sekian penjelasan untuk materi dari statistik matematika yang saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.